Bab 781. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penduduk biasa tampaknya tidak peduli dengan perkembangan masa depan dunia ini. Itu bukanlah sesuatu yang harus mereka khawatirkan. Tuan Tanah yang agung dan perkasa lebih khawatir daripada mereka. Dibandingkan dengan hal-hal yang tidak berwujud, hal yang lebih penting bagi mereka adalah di mana mereka akan mendapatkan jatah besok. Valet Manor. Vale mengirim perintah Richard melalui surat. Richard kembali ke aula dengan hati yang berat. Pada saat ini, Richard berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia bisa melihat melalui kaca bahwa awan gelap menutupi sebagian besar langit dan hanya memperlihatkan bulan yang samar. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dipahami. Apakah perintahnya sudah dikirim? Nada suaranya membawa sedikit rasa dingin yang biasanya tidak ada. Mata hitam pekat Vale menatap sosok yang mengesankan di bawah penerangan lampu ajaib. Kekhawatiran di hatinya entah kenapa menjadi tenang. Dia bisa menyelesaikan semua masalah selama dia ada di sana. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum berbicara dengan lembut. Tuan, kami sudah mengirim suratnya. Saya telah menerjemahkan perintah itu ke dalam bahasa rahasia yang telah saya teliti secara kritis. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hanya Tuan Karu yang memiliki kata sandinya. Para prajurit yang menyampaikan pesan itu adalah pejalan bayangan yang diminta Yang Mulia Kristi untuk kami temukan. Para prajurit ini dapat berjalan bebas di dalam bayangan. Kami mengendalikan para pejalan bayangan itu. Mereka akan mematuhi perintah dan akan setia kepada kami selamanya. Patung-patung batu orang mati di luar tembok kota akan mengawal para pejalan surat rahasia ke Twilight City. Kami telah membuat 3 salinan. Kami telah mengirim setiap salinan dengan interval 10 menit dan menggunakan 3 rute yang berbeda. Richard mendengar semuanya dan menoleh untuk melihat utusan itu dengan penuh penghargaan. Jabatan Presiden Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet di kota Solan tidak sesederhana Administrator Asosiasi Pedagang. Vale juga bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengiriman informasi. Dia adalah penghubung penting ke Twilight City dari dunia luar. Vale tidak membuang-buang waktu dalam beberapa bulan terakhir. Dia telah membangun sebuah kerangka kerja. Anda melakukannya dengan baik. Apakah Anda mengalami masalah sulit yang harus dipecahkan baru-baru ini di Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet? Vale tahu bahwa beberapa kata Richard tentang masalah ini pasti sangat penting. Tidak akan mudah baginya untuk mengetahuinya, jadi dia tidak bertanya dan menjawab dengan lembut. Tidak seorang pun dapat menghalangi perkembangan kami dengan perhatian Yang Mulia Kristi dan perlindungan Presiden Windsor. Saat ini kami telah mendirikan 30 toko. Beberapa masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi. Kami perkirakan operasi penuh paling lama setengah bulan. Kristi dan Windsor adalah putri-putri kota Solan dan pemilik kamar dagang bunga ekor Phoenix. Kedua dewa ini menjaga dan melindungi tempat itu. Beberapa pasukan kecil yang ingin menyinggung tidak berani melihat mereka. Para bangsawan yang bisa menyinggung mereka hanya akan menguntungkan sedikit orang, jadi mereka tidak mau mencari musuh. Oleh karena itu, Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet berkembang dengan mantap. Vale berkata, nadanya bersemangat. Penjualan kami meningkat. Es krim sorbet hitam telah menjadi makanan musim panas paling populer di kota Solan. Kami bisa menjual semuanya dalam waktu kurang dari 1 jam asalkan kami membuka toko kami. Beberapa kamar dagang bahkan langsung datang ke toko kami untuk membeli dan memperdagangkannya. Kami hanya menjual sorbet hitam yang bisa mendinginkan panas seharga 20 unit sumber daya biasa. Itu adalah godaan yang tak tertahankan bagi penduduk gurun yang dalam dan panas. Itu terlalu murah. Itu makanan ajaib. Para pengemis dan pengungsi yang malang bahkan harus menghabiskan beberapa kali setiap beberapa hari. Itu murah dan efektif. Itu adalah senjata pembunuh murni. Richard tersenyum. Dia secara pribadi telah mengalami efek dari Black Sorbet, jadi dia secara alami mengerti betapa menariknya itu bagi orang-orang di daerah panas. Bagaimana dengan pesaing kita? Es krim itu tidak sulit diproduksi. Senyum muncul di wajah Vale. Beberapa menara magus telah melihat penjualan kita yang kuat dan meluncurkan produk serupa, namun, harganya umumnya setinggi 500 unit sumber daya biasa karena perbedaan bahan baku. Meskipun dapat meningkatkan sejumlah atribut, itu masih terlalu mahal dibandingkan dengan Black Sorbet. Hanya beberapa bangsawan yang mampu membelinya. Selain kapasitas pasar yang besar, para pesaing sama sekali tidak mengancam kita.
500 unit sumber daya biasa tidak terlalu mahal bagi orang biasa. Mungkin setara dengan gaji setengah hari untuk seorang pekerja dermaga di kota Solan. Benda ini adalah barang habis pakai. Itulah masalah yang paling besar. Mereka mampu menghabiskan setidaknya 30 hingga 50% Black Sorbet. Namun, mereka tidak akan menghabiskan ratusan unit untuk produk-produk Magus Tower. Richard mengangguk. Posisi produk Black Sorbet adalah untuk memasuki pasar yang sedang tenggelam. Coca-Cola adalah modelnya. Mereka akan kehilangan keuntungan biaya terbesar mereka jika mereka terus maju dengan pasar kelas atas. Setiap Magus Tower atau bangsawan dapat menghasilkan produk yang dapat menghilangkan panas. Itu hanya biaya. Pertahankan momentum perkembangan yang stabil saat ini. Kami akan memperluas bengkel makanan kami yang memproduksi Black Sorbet lebih jauh ketika situasinya menjadi lebih stabil. Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik pada tahap awal pelatihan staf untuk mencegah masalah apapun terjadi di masa mendatang. Mereka telah menanam bahan mentah dalam skala besar di dunia bawah tanah. Tidak lama lagi Richard akan melihat hasilnya. Richard sempat mengobrol sebentar tentang Black Sorbet dan tiba-tiba teringat sesuatu dan terus bertanya. Apakah promosi kotak musik ajaib di kota Solan sudah efektif? Vale menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat ini, kami hanya punya 10 kotak musik Elfin. Kami belum mempromosikannya. Jumlahnya terlalu sedikit. Orang hanya bisa menggunakannya sebagai harta karun di rumah lelang. Richard mengangguk. Dia punya harapan besar untuk pemutar musik yang fantastis ini. Namun, penelitian dan pengembangan harta karun ini tidaklah mudah. Kemajuan tidak terjadi. Kelihatannya, dia harus menundanya. Dia memikirkan hal ini dan mengingat kata-kata yang pernah didengarnya di kamar dagang bunga ekor Phoenix. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa berkembang dengan cepat. Situasinya akan terbalik saat bulan merah muncul. Dia tidak menyangka akan sebesar ini, meskipun dia tahu paket ekspansi baru akan berubah dalam beberapa hal. Kembalinya para dewa kuno akan menyebabkan seluruh dunia pulih. Itu akan melemahkan dan menghilangkan penghalang spasial antara yang lain dan bidang utama. Sejumlah besar pesawat akan terhubung ke pesawat utama. Secara khusus, suatu kekuatan akan menghubungkan pesawat-pesawat yang menyembunyikan roh para dewa kuno ke pesawat utama pada saat pertama yang memungkinkan. Windsor secara pribadi memberitahunya informasi ini. Hal pertama yang terlintas di benak Richard adalah L, yang baru saja muncul di Gurun Kematian. Selain itu, berita juga menyebar bahwa Gurun Kematian akan menjadi tempat di mana pesawat dimensi lain akan menyatu di masa depan. Gurun Kematian akan menyambut perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada munculnya bulan merah. Orang tidak dapat mengetahui jumlah pesawat yang akan bergabung ke Gurun Kematian. Twilight City akan menjadi pusat badai. Tekanannya sangat berat. Tuan, ekspresi Richard berubah serius, dan Vale memanggilnya dengan lembut. Richard menoleh untuk melihat mata petugas internal yang khawatir dan tertegun. Vale tiba-tiba memegang dadanya dan berkata dengan nada yang paling tegas. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berdiri di sisimu, Tuan. Aku akan melindungi kemuliaanmu dengan hidup dan jiwaku. Nada yang terpaku itu membuat emosi yang tertahan di hatinya entah kenapa menghilang banyak. Senyum tipis muncul di wajahnya. Pengikut yang paling bertekad akan selalu berada di sisinya terlepas dari hasil di masa depan. Dia tidak sendirian dalam perjalanannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit yang tertutup awan gelap dengan tatapan yang membara. Tekanan di hatinya berubah menjadi semangat juang yang kuat. Tidak ada musuh yang bisa membuat Twilight City menundukkan kepalanya. Itu tidak akan pernah berhasil bahkan dengan para dewa. Tuan, Vale merasakan perubahan halus dalam aura Richard dan memanggil dengan ragu-ragu. Richard mengulurkan tangan dan menepuk bahu petugas internal itu. Matanya kembali ke ketenangan dan ketidakpedulian mereka yang biasa. Vale, Twilight City akan menghadapi gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak dapat mengetahui apapun tentang musuh yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin ada yang transenden atau eksistensi di atas tingkat yang mulia. Tatapannya melubangi kedalaman yang lebih dalam saat dia berbicara. Tetapi tidak ada yang akan menggoyahkan keinginan kita untuk menang terlepas dari bahayanya. Kali ini, Twilight City akan mencapai akhir, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Vale meninggalkan Ola dengan semangat tinggi beberapa menit kemudian. Richard memperhatikan punggung petugas internal itu menghilang dan menarik napas dalam-dalam. Dia telah berjanji pada Windsor tentang perubahan di dunia. Dia tidak bisa memberitahu Vale terlalu banyak.
Namun, petugas internal yang bertanggung jawab atas Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet ini tidak diragukan lagi cerdas. Dia tidak bertanya apa-apa dan bisa merasakan banyak hal dan bahkan kedalaman hanya dengan beberapa kata. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Kekuatan seseorang masih menjadi satu-satunya hal yang bisa diandalkan, terlepas dari perubahan di dunia. Untungnya, kerja kerasnya sebelumnya telah mengumpulkan setumpuk kartu yang layak untuk Twilight City. Richard melambaikan tangannya untuk membubarkan para pelayan di aula. Dia duduk di kursi empuk, menyeruput teh hangat, dan membuka forum chat. Informasi baru apa yang bisa diposting oleh para idiot ini dengan perubahan situasi yang begitu besar? Semua pemain berkumpul di forum. Terkadang, akan ada postingan yang sangat berharga. Dia membukanya dan meliriknya beberapa kali. Perasaan yang familiar menyerangnya. Mengejutkan. Sistem merilis paket ekspansi baru karena alasan ini. 120 postur tidur yang harus kukatakan kepada wanita Scarlet Moon. Paket ekspansi baru telah dirilis. Apakah ada orang penting yang akan melindungi kita? Hicks. Aku elang yang kuat, gadis yang cantik. Saya menyerang dari depan dan menderita dari belakang. Campuran komentar yang berharga, bodoh, dan tidak berharga membanjiri forum. Forum, tempat para pemain secara aktif mengekspresikan pikiran mereka, akan selalu memiliki suasana yang paling hidup terlepas dari situasinya. Richard mengabaikan postingan bodoh itu dan melihat halaman depan. Salah satu yang muncul tinggi menarik perhatiannya. 2 atau 3 dugaan tentang Crimson Moon. Saya seorang penganut Dewa Matahari. Sejak Crimson Moon muncul di langit beberapa waktu lalu, seluruh sekte matahari menjadi liar. Mereka telah menggunakan hampir semua kekuatan mereka untuk menemukan informasi tentang Crimson Moon. Dan seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi semakin mendesak. Para pendeta tinggi berjubah merah yang sudah lama tidak muncul itu sering berkeliaran. Berdasarkan banyak pertanyaan langsung dan tidak langsung, akhirnya aku menyimpulkan sebuah berita penting. Bulan merah berhubungan dengan para dewa yang menghilang di zaman kuno. Tidak ada catatan ketika aku pergi ke ruang belajar sekte untuk mendapatkan informasi tersebut. Itu yang paling membuatku bingung. Awalnya aku pikir itu karena koleksi buku sekte itu tidak lengkap. Aku pergi ke perpustakaan kekaisaran sesudahnya, dan tidak ada apa-apa. Aku juga meminta orang untuk mengunjungi perpustakaan kota besar lainnya, tetapi aku tidak dapat menemukan informasi apapun. Aku bahkan meminta orang untuk membeli informasi tersebut, tetapi tidak ada orang seperti itu. Hanya itu yang kudapat. Sepertinya seseorang telah menghapus sejarah para dewa kuno yang menghilang itu. Jadi, mungkinkah bulan merah adalah salah satu dari para dewa kuno itu? Terlebih lagi, para dewa memiliki dendam yang besar terhadap para dewa saat ini. Begitu pihak lain muncul, para dewa saat ini akan gelisah dan bahkan merasa sangat takut. Tidak hanya itu, saya sampai pada kesimpulan yang sama setelah saya mengamati postingan orang lain dari berbagai sekte. Para dewa takut pada bulan merah. Saya bahkan mencoba menemukan dan melenyapkan mereka. Saudara-saudara, mungkin, versi baru ini akan melibatkan pertempuran antara para dewa saat ini dan para dewa kuno. Ketika saatnya tiba, semua orang harus membuka mata mereka dan memilih tim faksi. Tidak hanya itu, tetapi saya juga menerima berita penting kemarin. Pemain akan memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Kami adalah penguasa daratan utama, jiwa-jiwa baru dari pesawat lain. Faksi manapun tim itu berada, keinginan dunia akan condong ke arah faksi itu. Ini sangat penting bagi para dewa saat ini dan kuno yang berjuang untuk dunia. Richard menutup obrolan forum. Dia merasakan pentingnya pesan-pesan itu. Sekali lagi, dia memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan kereta. Dia pergi ke kamar dagang bunga ekor Phoenix di bawah naungan malam. Informasi yang dia peroleh dari para pemain sangat berharga. Para pemain tidak akan mengerti pentingnya informasi ini, meskipun kamar dagang bunga ekor Phoenix juga memiliki sistem pemainnya sendiri untuk mengamati komunitas pemain. Richard tiba di kamar dagang bunga ekor Phoenix. Dia menunggu sekitar setengah jam, dan Windsor yang tampak lelah muncul. Ketua Windsor tidak tinggal diam setelah dia menanggung nasibnya. Dia bahkan memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Richard tidak membuang waktu. Dia memberitahu Windsor berita yang baru saja dia terima, dan dia tampak terkejut dan bahkan tampak serius. Kemudian, mereka terdiam lama. Dia akhirnya berkata dengan nada yang agak rendah, "Lord Richard,
Saya tidak menyangka kita akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Richard penasaran. Kesalahan tingkat rendah. Windsor mendesah pada pria itu dengan tatapan rumit di matanya. Awalnya kami mengira bahwa kekuatan planar ingin melihat para dewa kuno kembali, namun, setelah jutaan tahun, para dewa palsu yang mencuri kekuatan ilahi telah membentuk aturan baru. Kekuatan dunia tidak akan condong ke arah para dewa kuno lagi. Perang ini akan lebih kacau dari yang kami duga sebelumnya. Mata Richard menyipit saat dia berbicara perlahan. Ketua Windsor, kita berteman. Saya akan melakukan yang terbaik jika Anda membutuhkan bantuan saya. Windsor tersenyum. Lord Richard, informasi Anda sudah sangat berharga bagi saya. Jangan khawatir, kami akan memiliki antisipasi tidak peduli seberapa buruk situasinya jika lawan kami adalah para dewa yang dapat memenuhi langit. Tidak seorang pun dapat menghentikan kembalinya para dewa kuno. Tatanan dunia ini pada akhirnya akan kembali normal. Kami adalah penjaga aturan, penjaga dunia. Tidak seorang pun dapat mematahkan kekuatan kami. Nada suaranya tenang, tetapi mengandung tekad yang tak tergoyahkan. Bagaimana dia bisa berbicara tentang menghancurkan para dewa tanpa cukup keberanian? Richard mendesah melihat tatapan serius di matanya. Mungkin dia telah meremehkan Crimson Moon. Itulah karakter utama dari paket ekspansi berikutnya. Masa depan pasti akan cemerlang. Dia mengangguk dengan hati-hati. Saya menantikan hari itu, Ketua Windsor. Puji Crimson Moon. Richard tidak mengatakan apapun lagi dan berbalik untuk pergi sesudahnya. Windsor melihat punggung Richard dan tersenyum. Pada saat ini, dia benar-benar merasa Richard berada di pihak yang sama dengannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat langit melalui jendela kaca. Ada ketajaman yang tak terlukiskan di matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan Crimson Moon dari terbitnya. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Richard kembali ke Valet Manor. Dia berhenti bekerja dan tidur nyenyak. Tidur masih menjadi cara tercepatnya untuk memulihkan energi, meskipun jumlah tidur yang dibutuhkan berkurang seiring bertambahnya kekuatannya. Richard bangun keesokan harinya. Dia tidak tinggal di kota Solan lebih lama setelah sarapan. Gulungan kontrak sudah ada di tangannya, dan vampir Adipati Agung di peti mati darah menunggu sesuatu terjadi. Kerajaan El masih menunggunya untuk ditaklukkan. Dia merasakan urgensi yang kuat ditambah dengan berita yang dia dengar dari Windsor. Waktu menungguku. Saat itu sudah tanggal 23. Hanya tersisa 5 hari sebelum sistem merilis paket ekspansi baru. Perubahan besar sudah dekat. Richard harus kembali dan membuat pengaturan. Vale sudah menyimpulkan 1 atau 2 hal tadi malam. Jadi dia tidak meminta Richard untuk tinggal. Sebaliknya, dia berulang kali mengatakan bahwa dia perlu melaksanakan perintah dan kamar dagang Valet Mercantile akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Richard sangat menghargai petugas yang cerdas ini. Dia menghabiskan beberapa saat untuk menghibur dan berkomunikasi dengannya. Petugas itu menentukan secara kasar rute pengembangan kamar dagang Valet dalam perubahan besar itu. Richard tidak berlama-lama lagi dan mengendarai kereta keluar kota setelah percakapan sederhana. Sebuah kereta dengan lambang Serikat Pedagang Solan berhenti di depan Valet Manor beberapa detik setelah Richard pergi. Kemudian, seorang wanita parubaya berusia awal 50-an turun dari kereta dan bergegas masuk ke Manor. Valet terkejut ketika dia melihat wanita itu. Nyonya Babina, selamat datang. Apakah Yang Mulia Christie bersama Anda? Wanita parubaya itu adalah pengawal putri muda Christie dari kota Solan. Vale telah melihatnya lebih dari sekali. Kelegaan memenuhi mata wanita parubaya itu. Yang Mulia Christie sedang belajar seni bela diri dan sihir. Dia baru akan kembali bulan depan. Vale mengangguk dengan perasaan halus di hatinya. Putri muda Christie berjanji untuk kembali lebih kuat setelah sesuatu membuatnya terprovokasi saat terakhir kali mereka bertemu. Sudah lama sejak pertemuan terakhir mereka. Vale tidak menyangka putri muda dengan keilahian itu. Benar-benar gigih. Dia sedikit penasaran setelah dia sadar kembali. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mata wanita parubaya itu serius. Grand Duke Frostwolf ingin bertemu dengan penguasa sejati kamar dagang Valet Mercantile, penguasa Twilight City, Lord Richard. Jantung Vale berdebar kencang. Tatapannya menjadi sangat serius. Grand Duke Frostwolf. Nama ini adalah legenda yang sangat pantas di kota Solan. Nama ini memiliki daya tangkal yang tak ada habisnya. Dia adalah satu-satunya penguasa kota Solan. Seorang pertapa legendaris.
Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga seluruh gurun kematian bergetar. Sosok yang sangat hebat ingin bertemu Lord Richard saat ini. Mengapa? Kecemasan segera menyelimuti hati Vale. Pertapa itu adalah legenda, meskipun dia sangat percaya pada Richard. Dia juga seorang pertapa dengan kekuatan tempur tertinggi di antara para legenda. Dia adalah eksistensi menakutkan yang dapat menyelam jauh ke dalam magma dan berenang ke gunung berapi yang meletus hanya dengan daging dan darahnya, dan tidak terluka oleh napas naga. Belum lagi seluruh kota Solan berada di bawah perintahnya. Itulah penguasa sejati, orang paling kuat di dunia. Wanita parubaya itu melihat kekhawatiran Vale, dan ekspresinya melembut sedikit. Petugas Vale, Anda tidak perlu khawatir. Adipati Agung Frostwolf tidak punya niat buruk terhadap Lord Richard. Terakhir kali jurang itu hancur, beberapa iblis muncul di padang pasir. Para penguasa daratan utama mengirim kabar bahwa mereka melihat Lord Richard di dalam. Dan bukti kuat menunjukkan bahwa Lord Richard meredakan kerusuhan itu. Adipati Agung Frostwolf sangat menghargai perilaku seperti itu. Selain itu, Yang Mulia Christie sering menyebut Lord Richard di hadapan Sang Adipati Agung. Adipati Agung Frostwolf cukup penasaran tentang hal itu, jadi dia ingin bertemu. Vale akhirnya sedikit rileks saat mendengar ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Sayangnya, Lord Richard meninggalkan kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet setengah jam yang lalu. Dia sangat perlu menangani beberapa hal di Twilight City. Selain itu, ada berita bahwa badai pasir akan melanda. Tuanku harus kembali untuk menangani bencana dan tidak punya waktu untuk tinggal di kota. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf kepada Grand Duke Frostwolf. Bisakah kita menunda pertemuan untuk lain waktu? Saya akan segera mengirim surat kepada Lord Richard. Saya akan memberitahunya bahwa dia harus segera kembali setelah dia mengatasi badai pasir. Menolak seorang transenden adalah tugas yang menantang. Namun, alasan ini tidak terlalu menjadi masalah. Badai pasir akan datang. Bagi mereka yang tinggal di sekitar gurun, itu akan sangat mendalam. Tidak seorang pun akan mengomentari ini. Ekspresi wanita itu sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Kemudian dia teringat Twilight City di kedalaman gurun. Mereka menghadapi badai pasir yang biasa saja. Apakah kau butuh bantuan kami? Takut dia akan salah paham, dia menambahkan. Sebelum Lady Christie melanjutkan studinya, dia mengatakan padaku bahwa aku harus melakukan yang terbaik untuk membantu Lord Richard jika dia dalam kesulitan. Ekspresi Vale membeku, dan kesannya terhadap putri muda itu membaik. Dia berkata dengan lembut, Tuan sudah punya cara untuk mengatasinya, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Wanita itu tidak keberatan ketika dia melihat betapa percaya diri Vale. Setelah bertukar beberapa basa-basi lagi, wanita parubaya itu berbalik dan pergi. Vale menatap punggungnya dengan ekspresi halus. Grand Duke Frostwolf ingin bertemu dengan penguasa manusia itu. Vale tidak tahu apakah berita itu baik atau buruk. Akhirnya, wanita parubaya itu memasuki kereta dan segera menyampaikan berita. Itu, wanita yang telah menyampaikan niat Grand Duke Frostwolf untuk bertemu Richard dengan hati-hati mengerutkan kening ketika dia duduk kembali di kereta. Dia berkata perlahan ke kereta kosong di depannya. Kamu mengatakan bahwa celah spasial di jurang benar-benar terkait dengan otoritas. Apakah penguasa daratan Grace juga memegangnya? Selain itu, penguasa manusia meninggalkan kota Solan begitu cepat kali ini. Mungkinkah itu? Apakah dia merasakan kedatangan kita? Sebuah suara dingin terdengar entah dari mana. Adipati Agung sendiri yang mendapatkan informasinya. Itu tidak mungkin salah. Kita tidak akan tahu bahwa penguasa daratan Grace yang begitu dekat dengan putri muda itu terlibat jika kita tidak menyelidiki para penguasa daratan Grace yang memasuki celah spasial. Wanita parubaya itu semakin mengerutkan kening. Tapi, bagaimana mungkin seorang penguasa daratan Grace mengendalikan kekuatan otoritas? Suara dingin itu terdengar rumit. Pemain itu, namun, penguasa daratan Grace terkuat King Qiu. Dia adalah yang terkuat di antara 10 miliar orang atau lebih. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Adapun apakah dia mendapatkan otoritas itu atau tidak, kita akan tahu begitu kita bertemu dengannya. Selain itu, kita tidak akan menyakitinya. Wanita parubaya itu menyipitkan matanya. Adipati Agung, apakah Anda sudah menyentuh tepi wilayah itu? Ini bukan sesuatu yang harus Anda tanyakan, dia tidak bisa menahan emosinya yang berfluktuasi bahkan setelah dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Itulah penguasa sejati Twilight City.
Tidak peduli apapun situasinya, dia membawa harapan. Baik, tuanku, saya akan segera mengambilnya. Dia membungkuk lagi dan berbalik untuk pergi dengan penuh semangat begitu dia selesai berbicara. Langkah kaki terdengar setelahnya. Master Karu kembali dengan 7 atau 8 mumi penjaga. Mereka membawa peti darah yang aneh, dan aura yang menakutkan membuat orang-orang merasa sangat takut. Peti darah itu tertutup tetapi masih memberi orang-orang tekanan yang luar biasa. Itu seperti dewa jahat dari jurang yang tidur di dalam peti mati dan akan keluar dari cangkangnya di saat berikutnya. Bang! Peti darah itu perlahan mendarat di tanah. Para prajurit di sekitarnya segera meningkatkan kewaspadaan mereka dan menatapnya dengan mata kosong. Suasana menjadi sangat berat. Mata Richard berbinar. Peti darah itu telah melintasi lorong spasial untuk membantu Steamet Bunlover memusnahkan para Beastmen. Dia menemukan peti darah ini di brankas harta karun kurcaci. Di dalam, seorang Archduke vampir transenden tidur. Richard merenung dan membuka sistem emas hitam. Peti mati darah. Archduke vampir tidur di dalam, dan seseorang tidak dapat membangunkannya. 1. Anda dapat mengumpulkan air suci, air kehidupan, dan batu permata cahaya untuk membunuh lawan. 2. Seseorang dapat menaruhnya di darah segar untuk memungkinkannya minum dan memulihkan kekuatannya. 3. Minum darah segar dapat membantunya memulihkan kekuatannya. Richard menggelengkan kepalanya setelah hening sejenak. Twilight City terdiri dari mumi mayat hidup, jadi tidak ada darah. Bagaimana dengan penduduk biasa? Itu tidak akan cukup. Archduke vampir minum darah untuk pulih. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki orang biasa? Dia tidak akan mengorbankan ribuan orang. Dia berpikir sejenak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Perlombaan menara. Saat ini ada lebih dari 50 anak dalam perlombaan ini, tetapi anak-anak ini bukan manusia. Masing-masing tingginya 4 hingga 5 meter dan memiliki otot yang kuat di sekujur tubuh mereka. Mereka semua level 15 ke atas. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyumbangkan darah. Namun, untuk berjaga-jaga, Richard tetap memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke dunia bawah dan membawa pasukan barbar penjara bawah tanah. Para barbar di penjara bawah tanah adalah makhluk hidup sejati, dan darah mereka mengalir deras dengan energi yang kuat. Sang bentara berangkat ke dunia bawah tanah setelah Richard memberi perintah. Kota Bloodhoof telah dalam keadaan siaga tinggi karena perintah dari Richard. Beberapa pasukan segera melewati portal dua arah setelah mereka menerima perintah dan menuju ke Twilight City melalui tanah pasir hisap. Sudah larut malam ketika mereka telah menyiapkan segalanya. Di luar Twilight City, puluhan prajurit tower, masing-masing setinggi sekitar 4 hingga 5 meter, berdiri di depan bak pasir raksasa. Sebuah peti darah berdiri diam di tengah bak pasir. Itu mengejutkan beberapa orang. Itu memberi mereka rasa tidak nyaman yang kuat. Richard melihatnya beberapa kali lagi. Dia merasakan rambutnya berdiri tegak. Kemudian, orang-orang barbar di ruang bawah tanah memenuhi puluhan lantai lebih jauh. Tidak ada suara di udara. Sebaliknya, itu sangat damai. Orang hanya bisa mendengar kerumunan bernapas. Bulan yang dingin tergantung di sisi awan seperti batu kilangan. Cahaya putih perak mengalir turun seperti merkuri. Itu menutupi seluruh gurun dengan lapisan kain kasa perak. Pasir kuning mengelilingi sosok agung di langit. Sosok itu berdiri dengan tenang. Itu menatap semua orang. Richard memberi perintah perlahan ketika semuanya sudah siap. Ayo bergerak. Dia selesai berbicara. Para anggota Rastower berdiri di depan bak pasir, tanpa ragu mengambil belati raksasa, dan mengirisnya di pergelangan tangan mereka. Puci, darah dari pergelangan tangan mereka seperti air mancur saat berceceran keluar. Orang biasa tidak bisa melakukan ini, tetapi tubuh Dewa Rastower sangat perkasa. Tekanan darah dalam tubuh mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Lebih dari selusin anggota Rastower bergerak pada saat yang sama. Seketika, bau darah yang pekat memenuhi udara. Itu membuat orang-orang merasakan teror aneh di bawah sinar bulan. Darah menetes ke dalam bak pasir, tetapi bak pasir kering tidak menyerap darah. Sebaliknya, butiran-butiran seperti baja dan batu yang menyalurkan darah untuk meluncur dan mengalir menuju peti darah di tengah. Semenit kemudian, lebih dari selusin prajurit tower mundur dengan wajah pucat. Mereka berbalik dan meninggalkan bak pasir dengan sedikit kelemahan. Mereka mengikuti jalan yang tertinggal dan meninggalkan kerumunan. Para prajurit tower di belakang bergantian mengisi kekosongan. Puci,
Pisau tajam itu menebas pergelangan tangan mereka, dan darah berceceran lagi. 50 anggota Rush Tower atau lebih dengan tubuh besar selesai menyumbangkan darah, dan bak pasir yang lebar telah menutupi dasarnya. Darah yang terkumpul telah membasahi sepertiga peti darah. Rush Tower pergi, dan orang-orang barbar di ruang bawah tanah di belakang mereka mulai bergerak. Ukuran tubuh para barbar penjara itu tidak sebesar ukuran tubuh Rush Menara, tetapi orang tetap tidak bisa meremehkan tinggi rata-rata mereka yang mencapai 2 meter. Darah memercik ke berbagai arah. Darah perlahan-lahan memenuhi lubang pasir di tanah. Ribuan prajurit dan barbar meninggalkan area pengumpulan darah dengan wajah pucat. Darah mereka yang terkumpul menenggelamkan peti mati darah saat ini. Peti mati darah itu telah diam selama ini dan tiba-tiba memancarkan aura jahat dan brutal. Itu seperti kehidupan yang sangat gelap yang terbangun. Gelembung-gelembung muncul di kolam darah. Itu menambahkan banyak aura menakutkan ke pemandangan yang sudah aneh itu. Para barbar penjara di belakang merasa sangat gelisah, dan ada keributan samar. Namun, keributan itu segera tenang dan darah mengalir ketika mereka melihat bahwa suara di langit tidak bergerak. Reputasi Richard di dunia bawah telah mencapai tingkat dewa. Dia masih bisa menjadi motivator yang luar biasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun 1000, 2000, 8000, 10.000. Prajurit barbar terakhir meninggalkan kolam darah dengan wajah pucat. Darah membanjiri bak pasir raksasa. Karena aturan yang berbeda dari era cemerlang, jumlah darah dalam tubuh makhluk hidup ini jauh lebih banyak daripada makhluk hidup di planet biru. Dan yang lebih penting, darah mengandung energi yang tak terbatas. Semua barbar penjara bawah tanah adalah prajurit tingkat tinggi di atas level 10. Ada juga darah dari puluhan ribu prajurit tingkat tinggi dan puluhan prajurit menara. Darah mengandung energi yang dapat membuat seseorang meledak. Pada saat ini, gelombang mana yang padat telah muncul di atas kolam darah. Itu bahkan menyebabkan beberapa mumi penjaga tembok kota menoleh. Jiwa yang mati tidak mendambakan darah, tetapi energi negatif yang terkandung di dalamnya adalah suplemen yang tak terukur bagi jiwa. Gelembung di kolam darah semakin meluas. Aura yang terpancar darinya menjadi semakin menyiksa jiwa. Richard dapat merasakan bahwa peti mati darah melahap kekuatan darah dan membangunkan kehidupan yang tertidur. Archduke dari ras vampir, seorang yang transenden. Kejahatan telah kembali. Bas, gemerisik. Tiba-tiba, teriakan aneh dan kepakan sayap terdengar di langit. Richard berbalik untuk melihat. Makhluk seukuran telapak tangan dengan sayap, gigi tajam, dan cakar terbang di atas. Kelelawar. Bas, suara yang menusuk telinga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kelelawar entah dari mana menari liar di atas genangan darah. Itu memberikan dampak yang menggetarkan jiwa dan membingungkan. Semua orang di era cemerlang akan mengasosiasikan kelelawar dengan vampir. Itu karena makhluk hidup yang berjalan dalam kegelapan ini adalah simbol kekejaman. Beberapa vampir yang kuat bahkan bisa berubah menjadi kelelawar dan terbang. Beberapa menit persepsi hening telah berlalu, dan Richard perlahan turun di samping genangan darah. Dia memfokuskan pandangannya. Energi dalam genangan darah yang menggelegak dengan cepat menipis pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, itu akan tenggelam ke dasar dan kehilangan energinya. Tetapi keberadaan yang tertidur di peti mati darah belum terbangun. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menjadi transenden terlalu besar. Richard merasa takjub, bahkan puluhan ribu orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pihak lain. Apakah ini transenden? Dia merenung sejenak dan melambaikan tangannya. Kristal seukuran ibu jari muncul dari udara tipis dan memancarkan aura negatif yang menggetarkan saraf. Ada banyak kristal mayat hidup. Masih banyak benda ini yang tersisa. Masing-masing berisi sejumlah besar energi negatif. Dia hanya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Richard tanpa ragu meraih kolam darah. Plop, mereka bisa mendengar suara kerikil yang dilemparkan ke dalam air. Kristal mayat hidup meledak ketika bersentuhan dengan darah. Energi di dalamnya melonjak dalam gelombang yang tumpang tindih dan menyatu dengan darah di sekitarnya. Itu signifikan. Richard segera menjadi waspada ketika dia merasakan bahwa energi darah pulih. Dia mulai menuangkan beberapa kristal mayat hidup. Dia melemparkan ribuan ke dalam. Dia hanya berhenti ketika semua yang selamat telah pergi. Tetapi bahkan sekarang, keberadaan di peti mati darah masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Richard mengerutkan kening. Dia merenung. Dia perlahan mengeluarkan pisau tajam dan membantingnya ke pergelangan tangannya.
Darah keemasan mengalir keluar. Seluruh gurun tampaknya menjadi hidup pada saat yang sama. Gelombang energi agung yang melonjak dari pasir kuning di sekitarnya mengikuti darahnya ke kolam darah Richard telah menjadi kehidupan yang diberkati oleh gurun kematian. Setiap gerakannya memengaruhi gurun. Kolam darah menjadi lembut dan indah setelah menerima energi agung. Karakteristik vampir adalah mereka menggunakan darah sebagai media untuk melahap energi. Darah Richard akhirnya mematahkan punggung unta. Gu. Gelembung di kolam darah mulai pecah. Keributan itu lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, aura brutal 10 kali lebih ganas dari sebelumnya menyembur keluar. Vampir yang telah tidur untuk waktu yang lama yang tidak diketahui itu bangkit. Keberuntungan datang ke hati. Richard tanpa sadar mengeluarkan gulungan kontrak. Dia mengoleskan darah segar pada gulungan itu dan menyuntikkan kekuatan jiwanya. Kemudian, dia dengan lembut melemparkan gulungan kontrak ke kolam darah. Itu seperti gulungan kontrak memiliki kehidupannya sendiri. Itu meledak dengan menyilaukan setelah jatuh ke kolam darah. Itu jatuh langsung ke peti mati darah. Pada saat berikutnya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya melayang di gulungan kontrak. Kemudian, prasasti itu berubah menjadi ketiadaan dan menembus peti mati darah. Mereka menyatu ke dalamnya. Cahaya gulungan kontrak meredup dan berubah menjadi selembar kertas bekas ketika semua rune menghilang. Kaca, retakan tiba-tiba muncul di peti mati darah. Aura jahat dan brutal yang sudah melonjak meningkat 100 kali lipat. Seluruh langit dan bumi meredup pada saat ini. Cahaya bulan yang membawa kedamaian dan ketenangan bagi orang-orang di langit berubah sangat dingin pada saat ini. Seolah-olah seseorang telah menjadi pelayan kegelapan. Bang! Sebuah tinju menembus peti mati yang penuh retakan. Suara tumpul itu seperti drum berat yang menghantam jantung seseorang. Itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tinju putih pucat itu begitu menarik perhatian di kolam darah. Itu menjadi tembus cahaya karena kehilangan energi. Pupil mata Richard mengerut saat dia menatap dasar kolam. Namun, sesuatu terjadi sebelum dia bisa melihat pemandangan berikutnya. Kaca, peti mati darah yang diselimuti retakan itu meledak. Sebuah bayangan hitam menerobos kolam darah seperti kilat dan melesat ke langit dengan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Para prajurit di sekitarnya yang belum pergi mendongak tanpa sadar. Petir hitam itu tiba-tiba melebarkan sayapnya di udara. Darah berceceran di udara. Aura jahat dan brutal itu seperti ribuan sungai yang bergelombang. Aura yang luar biasa itu menghancurkan hati semua orang tanpa kendali. Langit dan bumi terdiam. Yang memunculkan hal-hal transenden di Twilight City. Kegembiraan di hatinya hampir meluap. Level 22. Selain itu, seseorang tidak dapat mengabaikan atributnya. 6 keterampilan Beyond a Rank Viscount of Darkness, Bloodthirsty Body, Blood Rage, Scarlet Bat, Blood Freeze, dan Scarlet Shield. Tidak ada yang sampah, tetapi semuanya murni menyiksa jiwa. Selain itu, ada keterampilan legendaris yang lebih menyimpang, Palehen. Kekuatan pertempuran Archduchess Vampir ini jauh melebihi harapan Richard. Belum lagi keterampilan yang tersisa. Karakteristik pahlawan, keturunan darah itu dapat memelihara pahlawan klan darah. Karakteristik ras, perasaan kelelawar itu dapat bertukar posisi dengan kelelawar. Itu akan memiliki efek yang tidak terduga dalam pertempuran. Ada tambahan, karakteristik luar biasa, Rasul Kegelapan itu dapat membuat tubuh seseorang tenggelam ke dalam ketiadaan dan dengan bebas melakukan perjalanan antara bidang utama dan tersembunyi. Transcendent ini benar-benar maha kuasa. Serangannya tidak hanya ganas, pertahanannya juga tidak dapat dipecahkan. Ia juga memiliki keterampilan yang luar biasa dalam menyergap dan menerobos. Upaya yang telah dilakukan Richard selama beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Hahaha, pada saat ini, Archduchess Vampir, Lorena, perlahan turun di bawah pengawasan puluhan ribu tentara di sekitarnya. Ia mendarat di hadapan Richard. Ia berdiri di tanah, dan sepasang sayap kelelawar yang lebar dan penuh kedengkian diam-diam menyusut di bawahnya. Mereka langsung menghilang dalam rentang napas. Pada saat yang sama, gigi tajam di sudut mulutnya perlahan ditarik kembali. Dalam sekejap mata, Archduchess Vampir yang telah menekan ribuan pasukan ini telah berubah menjadi gadis bangsawan yang cantik dan elegan. Ia memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Jubah merah berukir pola gelap dan dadanya tampaknya akan meledak. Itu memberikan dampak yang mengejutkan. Rambut peraknya yang panjang terurai longgar di belakang kepalanya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya,
dan beberapa helai rambut menempel di wajahnya yang cantik. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Langkahnya ringan, dan matanya yang berwarna perak seterang bulan di langit. Adegan itu akan menjadi adegan perang jika bukan karena kelelawar yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di langit, darah yang menetes di wajahnya, dan gigi tajam serta sayap kelelawar yang mengintimidasi pasukan di malam hari. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa gadis bangsawan ini, yang keanggunannya memenuhi setiap gerakannya, akan menjadi pembawa pesan kegelapan, sumber kejahatan yang merasakan darah. Vampire Archduchess Lorraine, makhluk luar biasa ini mendekati Richard di bawah pengawasan ketat orang banyak. Dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan berlutut dengan satu lutut. Kepalanya yang awalnya dipegang erat perlahan jatuh ke tanah dan membungkuk dengan sangat rendah hati. "Tuan, Lorraine Ferrari menawarkan kesetiaannya kepada Anda." Dia berbicara dalam bahasa umum, jadi tidak ada hambatan komunikasi. Archduchess Vampir menyelesaikan salamnya. Richard dengan cepat merasakan hubungan yang lebih erat antara dia dan Archduchess Vampir. Dia bisa merasakan kekuatan terhormat dalam pikirannya. Dia mengendalikan jiwanya. Dia bisa menggunakan energi terhormat itu untuk menghancurkan bentuk kehidupan gelap ini dengan kekuatan luar biasa kapanpun dia mau. Ding gelombang seorang transenden telah bergabung dengan pasukan Anda. Level legenda Anda telah meningkat 1 poin. Pemberitahuan sistem yang tiba-tiba membuat Richard merasa lebih baik. Tidak perlu bersikap sopan. Lorraine, selamat atas kehidupan barumu. Mulai sekarang, Twilight City akan menjadi tempat tinggal barumu. Archduchess Vampir berambut perak dan bermata perak perlahan bangkit dan menatap lurus ke arah Richard. Pegunungan bergelombang di dada Archduchess menjadi sangat megah saat Richard melihatnya dari jarak dekat. Itu membuat orang bertanya-tanya bagaimana sosok yang tidak begitu gemuk itu tumbuh menjadi sepasang alpe yang teguh. Tetapi pada saat ini, Richard lebih tertarik pada asal-usul dan sejarah pihak lain. "Lorraine, mengapa kamu tidur?" Wajah indah sang bangsawan agung mengungkapkan beberapa kenangan. "Tuan, saya pernah membangun kastil yang kuat dengan 100.000 vampir atau lebih. Namun, ras darah menjadi kuat dan menarik perhatian banyak faksi. Sekte Matahari adalah salah satunya. Kardinal Agung mereka menyerang kastil saya dengan senjata semi-ilahi yang ditempa dari api matahari. Pihak lain menggunakan kuasa relik untuk menghilangkan kegelapan. Itu telah sangat mengurangi kekuatan para vampir, dan sulit bagi mereka untuk melanjutkan. Saya terluka parah ketika musuh menerobos kastil. Saya tidak dapat pulih bahkan setelah saya menelan darah. Saya hanya bisa tidur untuk memperbaiki jiwa dan hati saya yang rusak. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Kekaisaran Es, di mana Sekte Matahari adalah yang terlemah. Aku tertidur lelap sebelum, di suatu tempat yang tidak jauh dari Kekaisaran Es, aku membangun kembali sebuah kastil di dalam tanah. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu sampai kau membangunkanku." Nada suaranya ramah. Suaranya agak dingin, tetapi terdengar ringan di telinga. Entah mengapa, Richard merasa bisa melihat sedikit Windsor dan Christie dalam dirinya, keanggunan dan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh bangsawan agung. "Apakah kau meninggalkan harta karun sebelum kau tertidur?" Lorraine menggelengkan kepalanya. Sekte Matahari mengambil alih kekayaan yang terkumpul selama ribuan tahun setelah penyerangan kastil. Pembangunan kembali istana ini telah menghabiskan seluruh harta karunku yang tersisa. Dia tampaknya memikirkan sesuatu saat berbicara dan menoleh untuk melihat genangan darah. Hanya peti mati darah ini yang merupakan harta karun terbaik. Richard mengikuti pandangan sang bangsawan dan melihat peti mati darah itu. Ratusan pecahan peti mati melayang di atas genangan darah. Kelihatannya sangat menyedihkan. Apakah ada hal lain? Ada sedikit permintaan maaf di mata Lorraine. "Maafkan aku, Tuan, aku tidak sadarkan diri saat itu." Richard melambaikan tangannya dan tidak memikirkan masalah sepele seperti itu. "Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkan harta karun ini. Kau adalah hadiah terbesar dari Sunset City." Mata Lorraine sedikit melengkung, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang nyaman. Richard mendecak lidahnya dengan heran. Keanggunan tidak pernah berhenti relevan. Dia merenung sejenak. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan penuh minat. "Kastil kuno yang kau bangun kembali sebelumnya masih ada. Saat kau kembali, bisakah kau mengambil alih para vampir lagi?" Transenden ini memiliki atribut yang menonjol. Identitas khusus, Archduchess of the Vampire Clan, meningkatkan pencegahan terhadap klan vampir hingga 70%.
Dapat secara langsung menundukkan prajurit vampir di bawah level Earl di alam liar. Dapat menarik para pahlawan vampir untuk datang dan bergabung. Terlebih lagi, bakat pahlawan, Bloodkin, dapat memelihara para pahlawan klan Blood, orang yang telah membangun kembali kastil untuk melindunginya dalam tidurnya kemungkinan adalah keturunannya. Lorena berkata dengan lembut, jika keturunan iblis yang kutinggalkan masih di sini, aku dapat mengambil alih secara langsung, namun, jika kastil tersebut sudah memiliki penguasa baru, kastil itu harus dihancurkan sebelum aku dapat mengambil alih. Nada suaranya percaya diri dan meyakinkan, meskipun tidak ada tanda-tanda jaminan. Kata-kata transenden itu mengandung kekuatan yang sangat besar tidak peduli seberapa tenangnya mereka. Richard mengangguk sedikit. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Aku akan mendapatkan cacing pasir hampa nanti untuk membuka koordinat spasial kastil kuno itu. Sesuai keinginanmu, Tuan. Richard tidak lagi tinggal setelah percakapan singkat. Dia melambaikan tangannya, memanggil Popov, pemimpin balapan menara, dan memerintahkan pasukan untuk bubar. Menariknya, prajurit ini tingginya lebih dari 8 meter dan kokoh seperti tembok kota. Ia bahkan tidak berani bernapas terang-terangan di hadapan penguasa manusia. Keduanya bertolak belakang, yang lainnya adalah eksistensi kurus dengan tinggi 1,75 meter. Level 19 dan 22, perbedaannya hanya 3 level. Namun, Popov dapat merasakan bahwa jika pihak lain ingin membunuh Patriark, itu tidak akan bertahan lebih dari satu napas. Transenden bukanlah eksistensi yang bisa dihadapi dengan tenang. Richard tidak terlalu memperhatikannya. Dia berbalik untuk memimpin Archduchess Vampir yang elegan kembali ke Lord's Mansion. Dia telah menyelesaikan tugas utama. Dia tentu saja tidak perlu melakukan sesuatu yang sepele seperti membersihkan medan perang. Richard duduk di kursi dan menatap sosok luar biasa di hadapannya. Senyum di bibirnya tidak pernah hilang. Transenden, ini luar biasa. Setengah tahun yang lalu, ini adalah keberadaan yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Sekarang, bentuk kehidupan seperti itu telah menjadi anggota Twilight City dan bawahan yang bersedia mengorbankan hidup dan jiwanya untuknya. Rasa pencapaian dan kegembiraan di hatinya sulit dipahami oleh orang luar. Betapa nyamannya, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Dia dapat melakukan banyak rencana yang telah dia kumpulkan sebelumnya dengan para transenden di tangannya. Dia telah menginvestasikan banyak upaya dalam misi peringkat S dan kontrak dengan Lorena karena para transenden sangat diperlukan di Twilight City. Dia dapat mendorong maju area yang belum dijelajahi dengan nilai besar dengan bantuan Lorena. Kontrak dengan Lorena bukanlah tujuan akhir tetapi hanya permulaan. Itu termasuk pesawat L, tempat tinggal kedua putri yang jatuh. Dan juga tempat seseorang melanggar hukum dan melahirkan Centaur Emily. Yang lain adalah ruang bawah tanah gelap yang memenjarakan keberadaan di atas para transenden. Selain itu, seseorang akan merilis paket ekspansi baru yang akan memungkinkan pesawat lain untuk bergabung dengan gurun kematian. Lorena, bangsawan wanita yang memiliki hubungan darah, harus memikul tanggung jawab yang besar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pihak lain adalah pihak berikutnya dalam rangkaian rencana pengembangannya untuk Twilight City. Dia adalah bagian yang paling penting. Untungnya, vampir ini mendarat dengan selamat. Dia telah memperoleh senjata pembunuh hebat yang sangat penting ini. Kerja keras selama berbulan-bulan tidak sia-sia. Lorena tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berjalan di belakangnya ketika dia melihat Richard sedang berpikir keras. Richard hanya merasakan sedikit aroma, dan kemudian 10 jari ramping perlahan menekan kepalanya. Tubuhnya menegang pada awalnya, tetapi kemudian dia segera rileks. Gadis di belakangnya tampaknya sangat mengenal titik-titik akupuntur tubuh manusia. Meskipun teknik pijatnya belum matang, itu segera membuatnya merasa nyaman. Kenyamanan bersemayam di hatinya. Itu adalah hal yang paling memuaskan. Seseorang tidak dapat dengan mudah menemukan kenyamanan dalam layanan yang luar biasa. Terlebih lagi, dia adalah vampir yang terkenal karena ketampanannya. Sesaat kemudian, Richard merasakan sesuatu yang aneh. Saat gerakan Lorena meningkat, gunung-gunung itu sesekali akan menghantam bagian belakang kepalanya dan membuat penyok. Itu akan menjadi dampak ganda. Namun, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar sebelum dia bisa menikmatinya lebih lama. Karu yang berambut abu-abu berjalan mendekat dengan ekspresi serius. Dia memasuki ruangan dan mengabaikan Lorena. Archduchess dengan serius memijat Richard di belakang.
Karu segera melaporkan, Lord Richard, Lord Fei telah mengirim pesan. Richard menyipitkan matanya. Fei, Dark Valkyrie, sudah hampir 2 bulan sejak Sina dan Dark Valkyrie meninggalkan Twilight City. Mereka seharusnya kembali dalam sebulan, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka. Itulah pertama kalinya mereka mengirim surat balasan. Richard duduk tegak dan berbicara dengan nada serius. Apa yang dia katakan? Kata Master Karu dengan suara gemetar. Sebuah kekuatan telah menyeret suku Krina ke dimensi yang tidak dikenal, dan Dewa Kobold belum mati. Dia berkata perlahan, di mana mereka melihat Dewa Kobold. Karu menyerahkan surat di tangannya. Ini, tolong, lihat. Richard mengambilnya, membukanya, dan melihatnya dengan saksama. Isi kertas itu jelas. Itu adalah apa yang dikatakan Karu tanpa detail apapun. Kecuali bahwa Richard tidak dapat memahami baris terakhir. Seseorang menulisnya dalam beberapa karakter yang hampir tidak dikenali. Dia mengerutkan kening sesekali dan ragu-ragu saat dia mencoba menyebarkan energi mentalnya. Dia bersentuhan dengan beberapa karakter itu, dan sepotong informasi tiba-tiba melonjak ke dalam pikirannya. Tuanku, aura Dark Valkyrie, itu mengguncang semangat Richard, dan dia meningkatkan masukan kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, karakter-karakter itu bersinar terang dan menjadi cemerlang. Energi terakumulasi sampai batas tertentu, dan sepotong informasi yang luar biasa muncul di benaknya. Dia dengan hati-hati memahami, dan matanya berangsur-angsur menyala. Pesan itu berisi detail tentang apa yang terjadi pada Sina dan Dark Valkyrie setelah mereka meninggalkan Twilight City. Di padang pasir yang luas, Sina mengerahkan banyak upaya untuk menemukan suku Krina yang gagal menanggapi pesannya. Namun, Sina tidak menyangka suku itu menjadi sangat kabur. Energi spasial yang mengerikan mengisolasi segalanya. Namun, saat mereka berpikir tentang cara masuk, badai spasial tiba-tiba menyapu dan menyelimuti sekitar 50 km. Sina dan Dark Valkyrie gagal menghindar tepat waktu, dan badai menyeret mereka masuk. Mereka terbangun dan menyadari bidang yang tidak dikenal dengan serangga ganas dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Struktur tubuh serangga adalah penyimpangan kelas 1. Makhluk-makhluk yang diinjak-injak sampai mati itu menjadi setinggi 4 hingga 5 meter, atau bahkan 20 hingga 30 meter, dan menjadi sangat menyiksa jiwa dan brutal. Suku Krina bertemu dengan monster raksasa yang dikenal sebagai ras serangga Raid. Untungnya, daerah itu sedang bergolak, dan bidang lainnya belum sepenuhnya menyelimuti suku Krina. Penguasa tertinggi ras serangga Raid tidak dapat masuk, yang memberi waktu bagi suku Krina untuk mengatur napas. Namun, meski begitu, dalam menghadapi serangan cacing-cacing raksasa yang tak berkesudahan itu, kerugian yang mereka alami sangat tragis. Sina dan Dark Valkyrie menemukan suku Krina. Mereka segera bersatu kembali dengan mereka dan bertarung melawan ras Raid Insect di garis depan siang dan malam. Tiba-tiba Crimson Moon muncul di langit seminggu yang lalu. Itu memperlambat serangan ras Raid Insect. Mereka akhirnya punya waktu untuk menemukan jalan keluar. Namun, ruang di area itu kacau. Itu membuat suku itu tak berdaya. Sina dan Dark Valkyrie tidak dapat menemukan celah spasial untuk melarikan diri. Kepala suku Krina mengirim surat itu menggunakan harta karun. Sina dan Dark Valkyrie berangkat lebih awal dan melewatkan pertempuran di mana Dewa Kobold menyerang Twilight City. Keduanya masih belum tahu bahwa Windsor telah dengan paksa menarik jiwa Dewa Kobold. Mereka tahu Dewa Kobold masih hidup karena ruangnya kabur. Area tempat badai berkumpul tidak hanya terhubung ke satu bidang. Mereka melihat dengan mata mereka bahwa Dewa Kobold duduk di singgasana tinggi dan menatap tajam ke arah suku Krina melalui turbulensi spasial. Dan itu setengah bulan yang lalu. Sina dan Dark Valkyrie dapat merasakan aura yang familiar itu, meskipun Dewa Kobold tidak bergerak karena turbulensi spasial. Selain itu, semua prajurit wanita dari suku Krina telah memverifikasi identitas Dewa Kobold. Para Kobold muncul, dan kutukan yang tersegel di tubuh mereka menjadi gelisah secara tidak normal. Seseorang tidak dapat memalsukan perasaan itu. Dewa Kobold memberikan kutukan pada suku Krina. Dark Valkyrie juga mengingatkan Richard untuk lebih memperhatikan Dewa Kobold dalam surat itu. Richard merasa sedikit emosional. Diam-diam dia memikirkan dua dewa yang tertidur di patung dewa kuno, Dewa Kurcaci dan Dewa Tipu Daya. Kedua dewa ini telah bangkit dari kematian. Mereka cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya berurusan dengan para dewa. Salah satu pesan berikutnya membuat Richard bersemangat.
Sina telah melewati ambang level 5 dan berhasil naik ke level 17 setelah lebih dari 2 bulan bertempur. Dia bekerja keras untuk mencapai level yang lebih tinggi. Sementara itu, level Dark Valkyrie naik ke level 19 yang berlebihan, dan dia bahkan telah memicu misi promosi. Dia hanya perlu membunuh seorang transenden untuk melangkah ke level lain. Ide awal mereka untuk pergi berlatih dan naik level telah berakhir dengan sempurna. Namun, Sina dan Dark Valkyrie tidak puas. Mereka menjelaskan situasinya kepada Richard. Mereka menyatakan aspirasi mereka untuk terus bertarung dengan ras Right Insect di alam ini dan naik ke level yang lebih tinggi. Namun, ini hanya dengan izin Richard. Mereka akan segera kembali kapanpun Twilight City membutuhkan mereka. Pada akhirnya, unit pahlawan dan bos mengatakan dalam surat itu, suku Krina akan segera bergabung dengan Twilight City setelah dibujuk. Yang penting adalah dia harus membawa mereka keluar dari tempat berbahaya itu dengan ruang yang kacau. Pada akhirnya, ada energi luar biasa yang melekat padanya. Itu adalah koordinat spasial suku Krina. Richard mencerna informasi itu dan mengerutkan kening. Badai spasial mengaburkan area yang luas. Lebih dari satu pesawat telah menyatu. Sebuah kekuatan membangkitkan Dewa Kobold dari kematian atau kelinci licik dengan 3 liang. Berita tentang Sina dan Dark Valkyrie telah jauh melampaui ekspektasinya, dan dia melihat bahwa badai raksasa akan segera mendekat. Suku Krina berada di pusat badai. Badai telah menerjangnya, dan hasilnya masih belum diketahui. Dia memikirkan lebih banyak lagi. Pesawat dengan sisa-sisa kekuatan Dewa Kuno akan membangun jalur dengan pesawat utama. Itulah informasi yang Windsor sampaikan secara pribadi kepada Richard. Richard akan pergi ke sana secara pribadi di masa depan. Tuan, apakah kita perlu mengirim pasukan untuk membawa Lady Sina dan Lady Fei pulang? Suara itu membangunkan Richard. Dia berbalik untuk melihat Karu dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, pasukan tidak bisa meninggalkan Twilight City. Dia menatap bulan yang tergantung tinggi di langit malam melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit saat dia berbicara. Twilight City menghadapi bahaya yang tidak lebih kecil dari yang dihadapi suku Krina. Kami tidak bisa menebak berapa banyak musuh yang masih bersembunyi dalam kegelapan. Kami harus menghadapinya dengan sikap terkuat kami. Siapa yang bisa memprediksi dan mengatakan masa depan? Meskipun Twilight City belum menjadi pusat badai seperti suku Krina, Twilight City adalah inti dari segalanya. Pasukan harus tetap tinggal sebelum situasi menjadi tidak pasti. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tuan Karu menarik napas dalam-dalam. Dia merenung sejenak. Kemudian dia berkata dengan serius, Tuan, karena kita tidak dapat memobilisasi pasukan dalam jumlah besar, sebaiknya kita menggunakan cacing pasir hampa untuk mengirim unit kecil untuk mengintai informasi. Meskipun situasi saat ini tidak jelas, tidak peduli perubahan apa yang akan terjadi di masa mendatang, kita tetap harus memulihkan stabilitas hingga mencapai keseimbangan akhir. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki pilihan untuk maju atau mundur. Terutama karena kita harus memperhatikan Dewa Kobold. Dia musuh bebuyutan kita, jadi kita tidak peduli. Richard mengangguk setuju. Kata-kata lama, dia tidak lagi peduli apakah sudah larut malam. Dia segera bangkit dan menuju pasir hisap. Cacing pasir hampa bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Kerajaan El. Tanah pasir hisap menjadi tempat tinggal terbaik untuk mencegah kecelakaan apapun. Mereka dapat menekan musuh dengan pohon kuno dewa sementara pohon itu menjaga pasir hisap jika mereka mengalami kecelakaan. Kemanapun itu pergi, akan sia-sia jika pohon kuno dewa tidak dapat menekan mereka. Vampire Archduchess Lorena mengikutinya dari dekat. Mereka meninggalkan Lord's Mansion, dan pasir kuning tak berujung berputar di sekitar Richard saat dia terbang menjauh. Sepasang sayap kelelawar yang lebar dan penuh kedengkian di belakang Lorena tiba-tiba melebar. Wosh! Beberapa aliran udara yang kuat segera mengangkatnya ke udara. Ketika vampir dengan pesona feminin yang luar biasa ini mengungkapkan beberapa karakteristik klan darah, temperamennya yang elegan tiba-tiba menjadi genit. Aura yang memikat menyelimuti dirinya, meskipun gayanya benar-benar berbeda. Richard menoleh untuk melihat dan kemudian mengabaikannya. Dia membawa Lorena ke tanah pasir hisap dalam waktu kurang dari 1 menit. Cahaya bulan perak tercurah seperti air. Pasir kuning yang luas tidak lagi sepanas siang hari. Pasirnya lebih lembut. Pohon kuno milik dewa itu seluas kehidupan primitif yang telah hidup selama jutaan tahun. Pohon itu menjulang tinggi di atas pasir hisap.
Sebuah gerbang ruang angkasa terbuka di sampingnya. Satu adalah portal dua arah ke dunia bawah tanah, dan yang lainnya ke Tanah Suci. Celah ruang angkasa yang terhubung ke kerajaan El telah ditutup. Richard dan Lorena mendarat bersama di depan pohon kuno milik dewa itu. Arquebuses vampir itu baru saja stabil ketika dia merasakan aura yang luas muncul dari pohon kekejian itu. Bos level 17 ini menatap Lorena dengan sangat waspada. Seolah-olah dia siap menyerang dalam urutan apapun. Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu menatapnya seolah-olah dia adalah musuh besar. Para transenden memancarkan tekanan berat pada bos ini bahkan jika seseorang belum melakukan sesuatu yang bermusuhan. Itulah perbedaan kekuatannya. Pohon kuno milik dewa itu memiliki kekejian dan otoritas busuk setelah transformasi. Sulit untuk menjembatani celah ini. Saat kedua petarung papan atas itu saling berhadapan dengan samar, sesosok tubuh besar jatuh dari batang pohon dengan keras. Lututnya menghentak ke pasir hisap yang lembut. Pasir kuning beterbangan di mana-mana. Berderit, berderit, berderit. Raksasa itu perlahan berdiri tegak dan menampakkan wujud aslinya. Itu adalah sebuah batu yang tingginya lebih dari 6 meter. Rasa kekuatan yang tak terlukiskan menyelimuti sosok itu. Di belakang sosok itu ada 32 Dark Servant. Itu membuat sosok itu sangat menarik perhatian. Pemakan jiwa gelap, Kratos, bos level 19 yang menjaga kerajaan El dengan pohon kuno dewa, menatap Lorena dengan tatapan membara. Lorena menarik kembali sepasang sayap kelelawarnya yang lebar dan penuh kedengkian dan kembali ke bentuk manusianya yang elegan. Itu memberikan lebih banyak tekanan daripada favorit Dewi Laba-Laba, Iblis Lilin. Selamat malam, Tuhan. Kedua bos teratas itu menyapa Richard serempak. Richard mengangguk. Dia mengabaikan semua orang dan menatap ke langit. Awalnya itu adalah celah angkasa yang mengarah ke kerajaan El. Mana Gunther dan Grey? Kata Kratos dengan suara pelan sambil mengalihkan pandangannya dari Lorena. Kedua putri itu mengundang mereka ke kerajaan El untuk berdiskusi tentang cara menghadapi Adipati Darah yang mengamuk. Tidak mudah untuk melawan kerajaan dengan sistem militer yang lengkap. Mereka tidak dapat memimpin 3 hingga 5.000 pasukan untuk menyerbu ibu kota dan mengalahkan Adipati Darah yang mengamuk meskipun Twilight City memiliki pengawas yang transenden. Itu omong kosong belaka. Kemungkinan gagal 100 kali lebih tinggi daripada berhasil sebelum mengetahui kartu truf lawan. Selain itu, Adipati Darah yang mengamuk itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari Twilight City. Pihak lain sekarang mengendalikan seluruh kerajaan El. Satu-satunya yang transenden di tangannya bisa saja setara dengannya. Bahkan mungkin tidak demikian, Adipati Darah yang mengamuk itu bahkan terlibat dengan dewa jahat dari jurang. Kali ini terlalu sensitif. Jaga tempat ini tanpa henti. Bawa kedua putri itu kembali segera jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Identitas kedua putri yang jatuh itu adalah kunci untuk merebut kembali kerajaan El.